Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Perdebatan Indonesia dan Belanda mengenai Papua terus berlanjut, namun Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB boleh bernapas lega sebab pada tanggal 27 Desember tahun 1949, pemerintah Kerajaan Belanda bersedia mengakui kedaulatan negeri jajahannya yang telah merdeka, yaitu Republik Indonesia. Seremonial yang berlangsung di Istana Kerajaan Belanda di Amsterdam seakan menyudahi konflik kolonial antara kedua negara. Konferensi Meja Bundar adalah salah satu konferensi yang besar yang memakan waktu beberapa bulan, di mana lebih dari 250 orang anggota delegasi dan penasehat. Perundingan telah digelar sejak 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Ada 3 pihak yang menjadi delegasi dalam perundingan, yaitu Indonesia, Belanda, dan United Nations Commission for Indonesia sebagai penengah. Delegasi Indonesia terdiri dari 2 kelompok, yaitu Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dan Badan Permusyawaratan Federal atau BVO dengan Sultan Hamid II sebagai ketuanya. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Wilayah Seberang Lautan, yaitu Mr. Johannes Hendrikus van Marseveen. Meski demikian, kesepakatan damai tak serta-merta mengakhiri sengketa pengakuan tersebut, mengecualikan Papua dari peta teritorial Indonesia. Pemerintah Belanda kurang setuju penyerahan wilayah Papua ke dalam kekuasaan Indonesia. Ide Anak Agung Gede Agung adalah satu delegasi Indonesia dalam KMB dari kelompok BVO. Berbagai kesepakatan yang tercapai hingga tanggal 29 Oktober, perundingan terbentur pada pembicaraan tentang penentuan status kenegaraan wilayah Papua. Keesokan harinya, persoalan Papua kembali dirundingkan sebagai agenda pembicaraan terakhir. Perdebatan bermula ketika Menteri Marseveen menerangkan bahwa masyarakat Papua bukanlah bagian dari lingkungan Indonesia secara etnologis dan kultural. Selain itu, Marseveen juga meragukan kemampuan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dalam membangun kesejahteraan rakyat Papua. Dengan mengacu kepada penduduk asli yang masih terbelakang, Marseveen menyatakan bahwa kepemimpinan Belanda di wilayah Papua akan lebih baik dalam mengembangkan martabat masyarakat Papua. Menurut Agung, sikap politik yang kuat dari pemerintah Belanda mempertahankan Papua dipengaruhi situasi dalam parlemen Belanda. Partai Katolik yang saat itu menguasai parlemen Belanda menginginkan penguasaan Papua di bawah kendali pemerintah Belanda, yang juga didukung oleh golongan Protestan dan Partai Liberal. Hal ini dapat dipahami mengingat sejak tahun 1855 telah dimulai aktivitas penyebaran agama Kristen Katolik dan Protestan di Papua. Tetap dipertahankannya Papua di bawah penguasaan Belanda dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat asli. Tak dapat dikesampingkan pula nilai strategis Papua sebagai motif tersembunyi di pihak Belanda. Arti penting Papua bagi pemerintah Belanda adalah untuk mengatasi masalah kepadatan penduduknya. Pemerintah Belanda merasa terbebani dengan banyaknya orang Belanda dari Indonesia, terutama kaum Indo-Belanda. Ditarik dari segi ekonomi, Papua menawarkan daya tarik yang menjanjikan sejak tahun 1935. Belanda telah mengusahakan eksplorasi minyak bumi oleh perusahaan swasta NNGPM. Pusat pertambangan minyak NNGPM berada di Sorong, yang disebut-sebut sebagai ibu kota minyak di Papua. Usaha ini telah membawa hasil yang baik, namun harus terhenti ketika Perang Dunia meletus di Eropa. NNGPM sudah memulai kembali kegiatannya sesudah perang. Menurut Droglever, Menteri Marseveen telah menyadari potensi ekonomi Papua setelah menerima laporan bahwa tim geologi telah menemukan jejak-jejak mineral berupa nikel dan tembaga dengan konsentrasi tinggi. Dengan demikian, Papua menjadi harapan bagi Belanda untuk memperbaiki perekonomiannya yang terpuruk akibat Perang Dunia Kedua, sekaligus kompensasi atas kehilangannya Hindia Belanda. Akhirnya, pada penandatanganan KMB dikompromikan bahwa persoalan Papua akan diselesaikan setahun kemudian. Selama masa jeda tersebut, Papua berada di bawah penguasaan sementara Belanda. Pada kenyataannya, masalah Papua kian berlarut-larut. Kedua negara berdaulat, yakni Belanda dan Indonesia,
saling mengklaim bahwa Papua merupakan wilayah kekuasaannya yang sah. Adu klaim ini bertuntut panjang. Untuk bertahun-tahun kemudian, Papua menjadi duri dalam daging terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.